Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka 'aisyatan haniyatan wa mitatan sawiyatan wa maraddan ghairu mukhzin wala fadih. Sahabat yang berbahagia, tengah viral dalam kehidupan kita fenomena-fenomena kelainan. Fenomena-fenomena kelainan diantaranya adalah ketika seorang laki-laki kemudian mengenakan cadar, berpenampilan seperti perempuan dengan hijab, baju kurung, berkerudung dan berjilbab rapih, lalu dia hadir di satu majelis pengajian. Ataupun kita melihat kelainan lainnya, seorang perempuan yang berpenampilan macho seperti cowok pada umumnya, seperti laki-laki pada umumnya. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana seorang laki-laki yang mengenakan cadar kemudian hadir dalam satu majelis. Bahkan di beberapa tempat kita baru saja melihat yang bersangkutan mengenakan cadar, berpenampilan seperti perempuan, kemudian menikah dengan laki-laki pada umumnya. Dan di beberapa tempat juga kita pernah mendengar berita bahwa ada perempuan yang sebenarnya adalah laki-laki, kemudian menikah dengan laki-laki di KUA secara resmi. Sahabat yang berbahagia, ini adalah bukan fenomena baru, karena sejak zaman Nabi Lut itu fenomena itu sudah ada. Jadi peristiwa-peristiwa aneh tadi, keanehan-keanehan tadi sebenarnya adalah hal lama yang direka ulang, hal lama, hal kuno yang sebenarnya kemudian dibuat ulang seakan-akan itu adalah baru. Kalau dulu namanya adalah liwat atau kaum Lut, sehingga orang menjadi takut karena ada azab namanya Sodom. Ya, di desa Sodom atau kampung Sodom atau negeri Sodom. Tapi hari ini namanya dirubah menjadi lebih keren, namanya transgender. Jadi nanti ada lesbian, ya lesbian yang juga ada kelainan karena menyukai perempuan, ada gay, laki-laki menyukai laki-laki. Kemudian ada transgender. Transgender ini dia bisa multi. Sehingga ada istilah kalau di siang hari namanya Nanang, kalau di malam hari namanya Nining. Ya, kalau di siang hari namanya Agus, kalau di malam hari namanya Suci. Nah, di bab-bab seperti ini, kalau kita kembali kepada syariat Islam, sebenarnya bagi seorang laki-laki yang memiliki kecenderungan feminim, berbulu mata cantik, berparas jelita, berkulit mulus halus, tapi kalau dia ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala memiliki zakar, maka dia harus memilih dia sebagai zakar. Di dalam Al-Qur'anul Karim, posisi zakar adalah ciri dari seseorang itu maskulin. Maka zakar itu harus membuat dia menjadi orang yang senantiasa zakaro. Artinya dia ingat akan dirinya sebagai laki-laki. Dia harus memiliki jiwa yang maskulin, jiwa pemberani. Maka pola-pola atau gaya-gaya yang maskulin itu harus dimunculkan dan meniadakan atau mengurangi gaya-gaya feminin. Sebaliknya dengan perempuan juga, ketika Allah takdirkan dia memiliki farji, maka dia harus memilih, oh takdirnya dia adalah seorang perempuan. Maka farji ini harus mengantarkan dia kepada faroja. Ya, faroja itu artinya orang yang senantiasa berlapang dada, berlapang hati tentang takdir yang sudah Allah karuniakan kepada dirinya. Kalaupun dia maskulin, suka naik-naik tangga, naik-naik bukit, naik-naik apa, seperti laki-laki pada umumnya, silakan dikurangi dan memilih menjadi seorang wanita solehah yang feminim.
sahabat yang berbahagia, kalau berbicara tentang dalil, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an hanya mentoleransi dua jenis kelamin. Al-Zakar, Al-Uns. Al-Zakar, Al-Unsa. Jadi maskulin, feminin. Kemudian kalau memang dari segi peran, peran dalam kehidupan boleh jadi ada wanita yang peran kehidupannya melebihi laki-laki sebagai gender. Demikian juga akan ada laki-laki yang memiliki kasih sayang yang melebihi seorang perempuan. Ada dalam kehidupan. Tetapi dalam pilihan hidup itu, zakar unsa itu menjadi pemisah. Toilet saja harus ada, toilet laki-laki, toilet perempuan, tidak ada toilet yang namanya transgender, dan mudah-mudahan tidak terjadi dalam kehidupan kita ada toilet transgender. Nah, oleh karena itu di dalam Islam mengatur laki-laki, Allah Subhanahu wa taala melaknat, la'anallahu al-mutasyabbihina minar rijal atau al-mushtabihina minar rijal. Allah Subhanahu wa taala melaknat laki-laki dari laki-laki yang menyerupai, berpenampilan mutasyabbihina minar rijali bin nisa'i, yang menyerupai perempuan. Pakaiannya, kemudian tata rias, wajah, badan, dan lain sebagainya, Allah melaknat. Laknat ketika Rasulullah SAW mengatakan la'anallah, berarti ini adalah murka, dan ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian dalam lanjutan hadis itu Rasulullah SAW bersabda, wala'anallahu al-mutasyabbihat minan nisa birrijal. Rasulullah SAW juga menyampaikan bahwa Allah melaknat perempuan-perempuan yang berpenampilan seperti laki-laki. Nah, ini artinya dalam pola hidup maka pilihan itu harus dipilih. Nah, kemudian dan dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan bahwa keutamaan itu bukan dari gender. Jadi tidak perlu cemburu ketika saya takdirnya menjadi laki-laki, ketika seorang perempuan dia menjadi perempuan. Karena dalam Islam itu tidak ada yang namanya bias gender. Dalam Islam itu adalah siapapun yang mengerjakan amal soleh, wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Barang siapa yang mengamalkan amal soleh baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahala bagi mereka itu dapat 1:1. Jadi kalau laki-laki beramal soleh dapat pahala 1, perempuan beramal soleh dapat pahala 1. Di sini artinya Islam tidak ada bias gender. Karena difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, faulaika yadkhuluna jannata. Mereka semua akan memasuki surga wala yudlamuna fatila. Sama sekali tidak akan dizolimi sedikit pun karena bias gender. Ya, adapun ada paham-paham, misalkan kenapa Quran cenderung bias gender, memihak kepada laki-laki. Sebenarnya di Quran itu justru yang paling memihak perempuan. Di Quran tidak ada namanya surat Ar-Rijal, adanya surat An-Nisa. Nah, memang betul para nabi itu semua laki-laki. Tapi contoh-contoh kehidupan nyata di dalam Al-Quran justru memunculkan nama-nama perempuan. Jadi oleh karena itu saya tidak setuju dengan klaim-klaim para Islam liberal atau ANUS, ya, Aliansi Islam Nusantara, yang cenderung menggiring opini bahwa perempuan ditindas karena gender. Akhirnya muncul transgender, akhirnya muncul klaim untuk meminta edit kembali, merevisi Al-Quran.
Nah, di dalam kaitan dengan transgender ini, maka bagi saya menyarankan saja, pilih salah satu pilihan. Kalau sudah memiliki zakar, pilih zakar sebagai pilihan hidup untuk memilih sebagai laki-laki pria sejati yang tentu dengan makna sejati. Kalau dia adalah memiliki parji, maka pilihlah kehidupan realnya sebagai perempuan, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan banyak kebaikan dari pilihan-pilihan ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.